Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Bagus Vlog. Di video kali ini saya masih membuat video reaction lagi. Ini video reactionnya tentang para TKI Indonesia di Malaysia yang kabarnya disekap. Saya mendapatkan video ini dari sebuah channel. Ini channelnya, nah itu ya, seperti itu channelnya tadi. Dan seperti apa kabar beritanya, kita tonton bersama-sama. Jangan sampai di skip, kita tonton sampai habis biar kita paham apa berita yang sedang terjadi. Baiklah, kita mulai dari sekarang. 14 TKI selamat dari penyekapan di Malaysia. Ini videonya ternyata 14 TKI disandra di Malaysia ini. Semuanya saudara-saudara kita yang di negeri seberang sana yang lagi merantau mencari nafkah, ya semoga tetap dalam keadaan yang sehat dan tidak terjadi satu apapun. Semoga tetap lancar dalam mencari nafkah. Sebanyak 14 tenaga kerja Indonesia atau TKI, di mana 9 diantaranya berasal dari Nusa Tenggara Barat, berhasil diselamatkan dari penyekapan di satu tempat penampungan TKI di Malaysia. Mereka diselamatkan setelah pihak KJRI menggerebek penampungan tenaga kerja Indonesia di Kuching, kata Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan TKI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat Muhammad di Mataram, Selasa 22 Februari. Dia menjelaskan saat penggerebekan terjadi terdapat 14 TKI yang berhasil diselamatkan, 9 diantaranya dari NTB dan kesemuanya adalah perempuan. Kini ke-14 TKI tersebut ditampung di Rumah Perlindungan Khas Wanita di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Saat ini majikan sudah ditahan dan tinggal menunggu persidangan, sedangkan pelaku lain yang terlibat termasuk yang memberangkatkan mereka dari Sumbawa, Indonesia masih buron, ujarnya. Menurut dia, terbongkarnya kasus tersebut setelah salah seorang TKI asal Sumbawa, NTB bernama Iis berhasil melarikan diri dari penampungan dan diselamatkan pihak KJRI di Malaysia. Oleh pihak KJRI kemudian melaporkan kasus tersebut ke polisi Malaysia dan ditindaklanjuti upaya penyelamatan. Dari hasil keterangan BAP yang disampaikan Iis kepada polisi Malaysia, terdapat 145 TKI yang masih disekap dan 45 diantaranya dari NTB. Tetapi setelah dilakukan cross-check dan 9 orang, sedangkan orang yang lain masih ditelusuri, jelasnya. Zainal menyebutkan ke-9 TKI asal NTB itu diantaranya Nurmei, warga Kabupaten Lombok Timur, Eva Rosdiana asal Kabupaten Sumbawa, Murniati asal Kabupaten Lombok Barat, Fatimah asal Sumbawa, Suminah asal Sumbawa, Pranita asal Lombok, Dewi Rahayu asal Sumbawa, Iyas Ariska asal Sumbawa, Lili Suryani asal Sumbawa, Ida Royanti dari Lombok, satu orang lagi bernama Jamaluddin asal Kabupaten Bima yang kabur dari majikannya. Lebih lanjut, Zainal menuturkan para TKI ini pada awalnya dijanjikan bekerja di Brunei Darussalam, namun kenyataannya setelah semua dokumen lengkap mereka dibawa ke Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian dari Pontianak mereka diberangkatkan menuju Kuching, Malaysia secara ilegal. Berdasarkan data KJRI di daerah Sarawak, Malaysia, jumlah TKI asal Indonesia sebanyak 400.000 lebih, 150.000 diantaranya merupakan TKI legal dan selebihnya 250.000 merupakan TKI ilegal. Kementerian Luar Negeri RI memanggil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Zainal Abidin Bakar, untuk menyampaikan kecaman keras atas berulangnya kasus penyiksaan pekerja migran untuk Indonesia atau PMI atau TKI di negeri jiran itu.
itu. Pemanggilan tersebut untuk menyampaikan kecaman keras Indonesia atas berulangnya kasus penyiksaan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Lanjut pernyataan itu. Diketahui kasus penyiksaan TKI terakhir terjadi pada MH di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia disebut disiksa majikan dengan benda tumpul, disayat benda tajam, disiram air panas dan tak diberi makan. Polisi di Raja Malaysia kemudian menyelamatkannya pada tanggal 24 kemarin berdasarkan informasi awal yang diberikan LSM Tenaga Nita dan berkoordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur. Saat ini MH berada di RS Kuala Lumpur untuk mendapatkan perawatan. Kemenlu melanjutkan dalam pertemuan dengan Dubes Malaysia juga disampaikan 3 tuntutan lainnya. Indonesia menuntut perlindungan penuh terhadap pekerja migran Indonesia, pengawasan ketat majikan termasuk pemenuhan hak-hak kerja, serta memastikan penegakan hukum yang tegas atas majikan MH, tutur pernyataan itu. Seperti itu tadi videonya tentang kejadian TKI Indonesia di Malaysia. Semoga kita tidak gagal paham ya. Terima kasih buat semuanya. Mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Lain waktu kita mau reaction video-video lainnya lagi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.